Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Miftahul Rizka akan menyampaikan sebuah materi, yaitu mengenai sejarah wakaf dalam Islam. Bagaimana sih sejarah wakaf dalam Islam? Wakaf pertama kali dikenal sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun kedua Hijriah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, ada dua pendapat yang mengatakan siapa yang pertama kali berwakaf. Sebagian ulama mengatakan yaitu Rasulullah, sebagian yang lain mengatakan yaitu Umar bin Khattab. Yang mengatakan Rasulullah pertama kali mewakafkan tanah miliknya untuk membangun sebuah masjid. Ini berdasarkan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad yang berkata, siapa yang pertama kali berwakaf? Orang-orang muhajirin mengatakan yaitu wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansar mengatakan yaitu wakaf Rasulullah. Pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah mewakafkan 7 kebun kurmanya yang terdiri dari A'raf, Safiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. Nah, sebagian ulama yang mengatakan Umar bin Khattab ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana dalam hadis tersebut Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Lalu ia pergi menghadap Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kuperintahkan terhadapku atas tanah ini? Lalu Rasulullah bersabda, jika kau suka, maka kau tahan pokoknya tanah ini, lalu engkau sedekahkan hasilnya. Nah, Umar bin Khattab menyedekahkan tanahnya tersebut, tetapi tidak untuk dijual, tidak untuk dihibahkan, dan tidak untuk diwariskan, melainkan untuk dikelola. Ibnu Umar dalam hadis ini mengatakan bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan tanahnya itu untuk fakir miskin, hamba sahaya, kaum kerabat, fisabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Nah, juga tidak dilarang bagi nazir atau pengelola wakaf untuk memakan hasil dari wakaf itu dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain yang bermaksud untuk tidak menumpuk harta. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya diikutilah oleh sahabat-sahabat yang lain juga berwakaf, seperti Abu Talhah yang mewakafkan tanah kebun kesayangannya, yaitu yang bernama kebun Bairaha. Ada juga Abu Bakar yang mewakafkan tanahnya di kota Mekah untuk anak keturunannya yang datang ke Mekah. Ada juga Utsman yang mewakafkan hartanya di Khaybar, dan Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Dan ada juga sahabat yang bernama Muaz bin Jabal yang mewakafkan tanah rumahnya yang populer bernama Dar al-Ansar, dan juga disusul oleh sahabat-sahabat yang lainnya yang memiliki kemampuan untuk berwakaf. Selanjutnya yaitu pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama yaitu pada masa kerajaan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini perkemahan wakaf menjadi sangat luas, yaitu orang-orang berbondong-bondong untuk melaksanakan wakaf. Tidak hanya untuk fakir miskin saja, tapi untuk lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan, perpustakaan, menggaji para staf, menggaji para guru, dan lain sebagainya. Setelah dirasakan manfaat dari wakaf itu, maka pada masa kerajaan Abbasiyah ini didirikanlah lembaga untuk mengelola harta wakaf itu, baik secara umum yaitu di masjid ataupun secara individu atau keluarga. Selanjutnya yaitu pada masa dinasti Umayyah. Pada masa ini juga didirikan lembaga wakaf, yaitu pada masa dinasti Hisham bin Abdul Malik. Pada masa ini ada seorang hakim dari Mesir yang bernama Taubah bin Gar al-Hadrami. Ia sangat perhatian terhadap perkemahan wakaf, maka ia mendirikan lembaga wakaf pertama kali di Mesir yang menjadi administrasi perwakafan di Mesir pertama kali. Juga ia mendirikan lembaga wakaf di kota Basrah. Selanjutnya ada salah satu lembaga wakaf yang bernama Sart al-Wukuf pada masa dinasti Abbasiyah ini, yang untuk mengurus harta wakaf dan juga memilih staf untuk mengelola dan menjaga harta wakaf itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada masa dinasti Ayyubiyah. Pada masa ini sangat menggembirakan. Karena apa? Karena hampir seluruh tanah pertanian dijadikan harta wakaf, hampir seluruhnya. Dan pada masa ini harta-harta wakaf itu menjadi milik negara, menjadi hak milik negara yang dikelola oleh negara, yaitu Baitul Mal.
Ketika Salahuddin Al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia juga membuat kebijakan terhadap harta wakaf hak milik negara ini, seperti mewakafkan tanah milik negara itu untuk yayasan-yayasan keagamaan ataupun yayasan sosial, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya yang untuk melancarkan mengembangkan aliran mazhab sunninya, dan juga untuk mengembangkan kepentingan politiknya dan juga menjaga kekuasaannya. Dan juga harta wakaf pada masa ini itu untuk modal menggusur mazhab Syiah yang dibawa oleh Fatimiyah, dinasti Fatimiyah sebelum dinasti Ayyubiyah ini. Selanjutnya yaitu pada masa dinasti Mamluk. Nah, pada masa ini perkemahan wakaf pesat, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya itu bisa menjadi harta wakaf. Akan tetapi yang banyak diwakafkan itu seperti tanah pertanian dan juga seperti tanah pertanian dan juga bangunan, itu seperti bangunan perkantoran, sekolah, penginapan dan lain sebagainya. Dan juga ada wakaf hamba saya, yaitu wakaf budak untuk memelihara atau menjaga masjid. Nah, banyak manfaat dirasakan pada masa dinasti Mamluk ini. Nah, yang dirasakan syiar Islamnya yaitu wakaf untuk sarana di Haramain atau fasilitas di Mekah dan Madinah, seperti wakaf kain Ka'bah. Menurut sejarahnya, perundang-undangan wakaf pada masa dinasti Mamluk ini terjadi sejak masa Raja Al-Zahir Bibers Al-Bandak pada tahun 1260 sampai 1277 atau Masehi, atau pada tahun 658 sampai 676 Hijriah. Raja Al-Zahir membagi perwakafan itu menjadi 3 kategori. Yang pertama, pendapatan hasil negara dari harta wakaf itu oleh penguasa diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa. Yang kedua, untuk membantu sarana di Haramain, fasilitas Mekah dan Madinah. Dan yang ketiga, untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, terakhir itu pada masa kerajaan Turki Utsmani. Nah, pada masa ini Turki Utsmani sudah memperluas kekuasaannya sehingga dengan mudah melaksanakan syariat Islam. Salah satunya yaitu ia membentuk undang-undang mengenai wakaf, mengenai pencatatan pembukuan wakaf, mengenai pelaksanaan pembukuan wakaf pada tahun 1180 Hijriah. Nah, setelah ketiga masa itu, masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin dan masa kerajaan Islam, sampai saat ini masih eksis wakaf itu terjadi, masih eksis wakaf itu dilakukan oleh masyarakat Islam, salah satunya di Indonesia. Terlihat dari banyak lembaga-lembaga di Indonesia ini untuk mengelola wakaf, seperti yang resmi yaitu Wadan Wakaf Indonesia, dan juga ada undang-undang yang mengatur tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan juga diterapkan di negara-negara Islam lainnya. Masih eksis dilaksanakan wakaf itu sampai sekarang sejak masa Rasulullah. Hanya itu dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, ambil baiknya, buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.